Salam Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Dani Filipe Bukits, SST, Emin, MSI. Saya merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi di luar kampus utama Manajemen, UPH, Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah di UPH Kampus Medan, perihal tentang Christian Worldview 2 atau Wawasan Dunia Kristen 2. Sebelum saya membahas tentang materi dari mata kuliah ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini berbobot 4 SKS, dilaksanakan di dalam semester genap, kemudian diberikan kepada mahasiswa tahun pertama, dan mahasiswa ini bisa mengikuti mata kuliah ini ketika mereka lulus dari Christian Worldview 1. Adapun mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan wawasan dunia Kristen dari setiap mahasiswa, yaitu mengajar mahasiswa di dalam pemahaman tentang ajaran, tentang dogma, teologi atau doktrin dosa, kemudian kristologi atau doktrin Yesus Kristus, dan juga soteriologi yaitu doktrin keselamatan. Dalam pembelajaran hamartiologi, mahasiswa akan memahami dan mengerti tentang bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa dan efeknya yang luas di dalam kehidupan setiap manusia. Yang kedua, mahasiswa juga akan belajar bagaimana pemahaman tentang kristologi yang dikaitkan bagaimana manusia ditebus di dalam Kristus. Sehingga aspek penebusan manusia yang berfokus pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi sumber keselamatan, penopang, dan pendamai bagi ciptaan, membuat mahasiswa bisa paham apa arti kristologi. Di dalam kristologi juga akan dibahas mengenai inkarnasi Kristus, natur ilahi manusianya, kemesiasannya, tugas tanggung jawabnya sebagai raja, imam, dan nabi, dan juga makna karya penebusannya. Dan ini penting untuk mengembangkan seluruh pemahaman mahasiswa, di mana mereka bisa memahami bagaimana integrasi iman dan ilmu di dalam sebuah wawasan dunia yang berpusat pada Kristus. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar tentang doktrin keselamatan dan juga karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya, di mana mereka bisa memahami tentang aspek-aspek etis berkaitan tentang pengudusan, aplikasi dimensi dalam hidup mereka, manfaat karya penebusan Kristus kepada orang-orang pilihan secara internal, dan juga buah dari aspek-aspek karyanya bagi pembaruan seluruh aspek kehidupan dan kebudayaan manusia. Adapun tujuan mata kuliah ini bahwa mahasiswa mampu menghubungkan isu-isu di dalam bidang jurusannya, yaitu tentang konsep wawasan dunia Kristen di dalam dosa, dalam proyek-proyek pembelajaran terintegrasi bagaimana bidang ilmu mereka dikaitkan dengan iman dan konsep tentang kekristenan. Dan yang kedua, mahasiswa juga mampu menghubungkan konsep-konsep dalam wawasan dunia Kristen 2 di dalam aspek-aspek kehidupan yang tepat. Dan mahasiswa juga melakukan tindakan nyata dalam mengikuti disiplin rohani, yaitu mengikuti kegiatan kerohanian seperti chapel, ibadah small group, dan aktivitas yang lainnya, dan mereka merefleksikannya di dalam laporan tertulis sesuai dengan rubrik yang diberikan. Kemudian mahasiswa juga mampu menunjukkan pemahaman mereka tentang Kristus dan keselamatan dalam bentuk reflektif dan maupun diskusi-diskusi kelompok. Dan terakhir juga mahasiswa bisa melakukan satu tindakan nyata dengan membagikan hidup mereka dalam sebuah proyek, yaitu proyek service learning.
Adapun topik mata kuliah ini dibagi menjadi 3 modul. Yang pertama modul hamartiologi, yang kedua adalah modul kristologi, dan yang ketiga adalah modul soteriologi. Adapun saya akan melakukan sebuah pembelajaran dengan metode yaitu daring di dalam jaringan dan juga luring di luar jaringan, yaitu melakukan metode blended learning, di mana antara aktivitas online dan onsite itu bisa berjalan dengan baik, karena tujuannya adalah pencapaian bagaimana perubahan karakter, pencapaian visi dan misi kampus, sehingga setiap orang bisa menjadi karakter-karakter yang takut akan Tuhan. Metode ini juga akan saya sampaikan dalam metode ceramah, kemudian ada penugasan, dan diskusi dan kelas activity setiap minggunya. Metode pembelajaran yang biasa kami sebut adalah namanya synchronous learning dan asynchronous learning. Ada 4 tahap, ya, 4 model yang saya biasa lakukan, yaitu pertama pengajaran melalui tatap muka. Biasanya ini menjadi aktivitas di mana waktu mahasiswa bisa belajar secara langsung, belajar baik ceramah, baik mereka juga menyampaikan tugas-tugas mereka, menggambarkan tentang aktivitas diskusi, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga aktivitas virtual synchronous learning melalui tatap maya, melalui aktivitas secara langsung menggunakan Microsoft Teams, Zoom, dan lain sebagainya. Dan juga melalui aktivitas self-directed asinkronus atau belajar mandiri, di mana mahasiswa akan melakukan penugasan, mengerjakan aktivitas di dalam Moodle, dan juga aktivitas bacaan buku yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dan juga melakukan kolaboratif asinkronus, yaitu aktivitas berkolaborasi melalui dalam jaringan. Metode pembelajaran yang biasa saya lakukan menggunakan yaitu MFlex atau Multiple Flexible Learning, atau biasa disebut pencapaiannya mencapai Significant Learning, yaitu aktivitas di mana berdasarkan pencapaian mata kuliah dan pencapaian lulusan yang menjadi fokus utama, dan melakukan strategi active teaching strategi dengan fleksibilitas yang perlu kita lakukan. Jika mahasiswa terkendala, misalnya hadir karena mereka sakit, dan mereka tetap bisa beraktivitas dengan mengikuti modul-modul yang ada di Moodle online. Kemudian aktivitas interaksi yang dilakukan di dalam perkuliahan, yaitu ada beberapa aspek yang saya lakukan, yaitu mahasiswa diajarkan menggunakan analogi. Analogi-analogi yang dilakukan bisa melalui video, bisa melalui deliver langsung, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Di dalam aktivitas di mana mereka harus mengintegrasikan antara bidang studinya dengan iman Kristen atau pemahaman tentang konsep wawasan dunia Kristen, saya biasa melakukannya dengan case study dan juga melakukan peta konsep, di mana mereka membaca satu buku, mereka melihat video, mereka menyampaikan dengan menggunakan konsep peta konsep. Dan mahasiswa juga dilakukan debat supaya mereka bisa sama-sama memahami bagaimana konsep pro dan kontra di dalam satu masyarakat perihal tentang aspek dosa dan aspek keselamatan juga. Dan beberapa kali mahasiswa juga membaca artikel-artikel jurnal yang bereputasi supaya mereka bisa memahami perkembangan keilmuan tentang bidang wawasan dunia Kristen di dalam aspek research yang berkembang di masa sekarang. Dan mahasiswa juga melakukan simulasi atau role play dari aktivitas-aktivitas yang lain, kemudian menulis 1-minute paper, dan juga menyelesaikan problem-based learning. Interaksi juga dilakukan menjadi 3 aspek. Yang pertama, mahasiswa dengan dosen. Ya, saya akan melakukan aktivitas tatap muka,
Kemudian setelah melakukan aktivitas tatap muka, saya juga akan melakukan aktivitas yang namanya grup. Dan kami di UPH, kemudian presentasi dan juga oral test yang saya lakukan biasa dengan online maupun secara tatap muka langsung. Yang kedua, yaitu mahasiswa dengan mahasiswa. Di ruang kelas, mereka juga melakukan group discussion, melakukan role play, dan di luar kelas, mereka melakukan aktivitas yang namanya project group, dan melakukan service learning. Mereka mempersiapkan satu acara di dalam satu panti asuhan atau di satu lingkungan masyarakat yang di luar di UPH dengan memberikan kontribusi nyata bagaimana peran iman Kristen dengan bidang studi yang mereka miliki diintegrasikan dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Kemudian mereka juga melihat video dan membaca artikel dan chapel refleksi yang dilakukan di setiap momen, yaitu ibadah chapel di hari Jumat. Mereka juga melihat aktivitas video di Moodle. Adapun evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, mahasiswa setiap melakukan aktivitas kelas, mereka datang, mereka akan diberikan aktivitas-aktivitas. Tidak menjadi satu arah saja, tetapi mahasiswa diberikan arahan misalnya melakukan diskusi, melakukan dialog, melakukan juga presentasi, dan juga melakukan pemaparan tentang peta konsep. Sehingga aktivitas ini dilakukan setiap minggu, sehingga aktivitas tidak hanya bersifat satu arah, tetapi dua arah. Yang kedua, ada tugas-tugas individual seperti mereka harus melakukan satu disiplin kehidupan, yaitu mengikuti ibadah chapel, mengikuti ibadah di gereja, dan menuliskan refleksi-refleksi apa yang menjadi pengalaman hidup mereka di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan dan pembahasan tentang aktivitas firman di gereja. Yang ketiga, mereka juga akan melakukan tugas kelompok, yaitu aktivitas seperti presentasi, service learning. Mereka juga akan melakukan sebuah pembelajaran di luar, yaitu project group, gitu ya, dan aktivitas lainnya. Dan UTS yaitu service learning yang menjadi aktivitas implementasi bagaimana penerapan ilmu mereka bisa diintegrasikan di dalam kehidupan nyata mahasiswa. Dan terakhir, setiap mahasiswa akan memberikan ujian berupa refleksi, pengalaman, dan juga melihat komprehensif pemahaman mereka tentang hamartiologi, kristologi, dan soteriologi. Assessment yang dilakukan oleh saya di dalam proses pembelajaran ini adalah quiz, assignment, reflection paper, rubrik presentasi, service learning, dan project learning. Aktivitas inilah yang akan menjadi aktivitas yang akan di-assess sejauh mana mahasiswa bisa mencapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah tersebut. Saya akan memulai pembahasan yaitu tentang bagaimana kita memahami wawasan dunia Kristen 2 di dalam pembelajaran yaitu hamartiologi. Menurut Albert M. Wolters, bahwa wawasan dunia merupakan kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar di mana setiap orang bisa memahami segala hal dalam hidupnya berdasarkan kerangka tersebut. Nah, bagaimana wawasan dunia itu terjadi? Di dalam bagiannya buku dari Ronald Ness menyatakan bahwa wawasan dunia merupakan bawaan semenjak seseorang lahir, pengalaman, pendidikan, nilai, kebudayaan, dan itulah yang menjadi satu kerangka yang akhirnya menjadi presuposisi dalam kehidupan setiap orang. Dan itu akan membentuk yang namanya struktur noetika. Dan ketika setiap orang melihat dunia, di mana dunia realitas di luar dari dirinya, inilah yang biasa disebut worldview. Cara pandang setiap manusia untuk melihat dunia luarnya. Itu dipengaruhi oleh keyakinan,
Dan keyakinan itu berasal dari presuposisi-presuposisi yang ada, dan presuposisi itu terjadi karena aktivitas kehidupan, pengalaman, bawaan, pendidikan, nilai, lingkungan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pembentukan wawasan dunia menjadi satu bagian yang perlu kita sama-sama pelajari, terlebih khusus di dalam persoalan yang namanya isu-isu dosa dan yang lainnya. Nah, saya akan mengajak mahasiswa untuk sama-sama berdiskusi tentang 3 pertanyaan penting ini. Dan kita bisa sama-sama memahami tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Yaitu, apa itu dosa? Dan dari mana dosa berasal? Bagaimana pandangan tentang dosa besar dan dosa kecil? Nah, ini menjadi satu diskusi yang cukup hangat dan menjadi hal yang penting. Dan terakhir, kita sering mendengar pernyataan banyak orang yang tidak berdosa mati. Kalau kita memahami tentang konsep dosa di awal, bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Nah, kita akan coba berdiskusi bersama mahasiswa, dan mari kita sama-sama berdiskusi. Kira-kira siapa nih dari kelompok 8 untuk jawab nomor 1? Gampang nih. Mereview ya, kelompok 1. Yesenia, Kalista, sama Nicholas. Siapa? Nicholas, Kalista, Yesenia. One of you. Kalista Jonadi, Nicholas Rafael, sama Yesenia. Siapa yang mau mencoba? Nampak yang rendah hati semua. Segan. Ini mereview ya. Nomor 1. Silakan Nicholas. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hakikatnya Allah. Dan dari mana dosa berasal itu adalah dari hasil dari pertentangan kelakuan manusia yang memiliki kehendak bebas, yang dimana kelakuannya itu adalah bertolak belakang dengan hakikat Tuhan. Itu ya. Yesenia sama Kalista ada tambahan atau ada koreksi juga nggak apa-apa gitu ya. Kan free ya. Mungkin suaranya Jess. Oke, kalau dari saya Pak, mungkin dosa itu adalah segala sesuatu yang sudah ada melekat dalam diri manusia, tetapi ketika seorang berbuat dosa, mungkin itu tandanya dia sudah jauh dari Tuhan. Mungkin terkadang dia sadar dengan apa yang dia mau lakuin, cuman terkadang karena dia memang sudah menjauh dari Tuhan, jadinya dosa itu bisa muncul. Kalista ada? Ya Pak, menurut saya dosa itu jika manusia itu menentang, melakukan hal yang berlawanan dengan perintah Allah. Oke. Begitu Pak. Oke, menarik ya. Dosa itu menentang dari apa yang dilakukan Allah. Oke ya. Ini kelompok 8 ya. Nanti kita cross check dengan kelompok 7 ya. Silakan kelompok 7 ada Tavia, Angelia, dan Jesslyn. Silakan Tavia, Angelia, dan Jesslyn. Halo Tavia, Angelia, atau Jesslyn. Silakan. Ya Pak. Silakan. Masih pertanyaan nomor 1 ya Pak ya? Iya, 1. Biar yang lain kasih kelompok yang lain. Oke, silakan. Oke, menurut saya dosa itu seperti yang dikatakan Nicholas sebelumnya ya. Dosa itu merupakan ketika manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi yang menjadi hakikatnya Allah, gimana seperti kebenaran, gimana ya, ketika manusia itu sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah yang sudah jauh dari kebenaran Allah gitu Pak, dan penyebab. Dan apa tadi Pak pertanyaannya? Yang kedua, dari mana berasal dosa?
Dosa, oh, oke. Dosa itu timbul bukan ketika manusia itu muncul dari, ketika manusia itu melakukan perbuatan tersebut, tapi ketika ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, hal yang salah. Hal yang salah ya. Masuk dosa sih, Pak. Oke, thank you, Angelia. Tavia dan siapa ya? Ya, dan ya, Jesslyn, silakan. Pak. Jesslyn Lovita ya. Iya, Pak. Kalau dari saya, dosa itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum moral, hakikat, dan atur Allah. Kalau asal dosa itu mungkin ketika Hawa tidak menaati Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan, tapi dosa itu bukan karena ketika manusia makan apel itu, tapi karena berasal dari keinginan hati manusia untuk ingin menjadi sama seperti Allah, ingin mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu, Pak. Oke, thank you. Tavia, ada mau tambahan? Kalau dari aku, dosa itu merupakan perbuatan jahat yang menyimpang dari hukum Allah dan perbuatan yang merugikan baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Terus dosa itu berasal dari dalam diri manusia yang bisa jadi dimulai dari adanya rasa iri gitu. Gitu, Pak. Thank you ya. Nah, dari apa yang disampaikan teman-teman, sebenarnya tidak jauh ya, selalu ada kaitannya Allah. Jadi dosa itu teman-teman, yang tadi kalian lihat, standarnya itu karena adanya Allah. Kalau Allah nggak ada, dosa nggak ada. Kalau di dalam bahasa Ibrani biasa disebut hata. Nah, tetapi kita akan membahas di dalam perspektif bahasa Yunani yaitu hamartia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dosa. Apa artinya? Nah, menurut etimologinya bahwa dosa adalah ketiadaan tindakan yang sesuai dengan hukum atau moral di dalam perspektif Allah. Bahwa ada kecenderungan hati atau perbuatan sifat-sifat yang melawan kehendak Allah. Nah, ini tercantum di Amsal 4 ayat 23, Yeremia 17 ayat 9, Matius 5 ayat 22, kemudian Matius 28 15 28, Matius 5 ayat 28, Matius 15, Lukas 6, Roma 7 ayat 7, Galatia 5 dan Ibrani 3 ayat 12. Sehingga Tuhan bukanlah penyebab dosa. Tuhan di dalam bagian ini ketetapannya tidak boleh ditafsirkan sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas terjadinya dosa. Karena dosa di dalam maknanya adalah melenceng dari kehendak Allah. Standar utamanya bukan di manusia, tetapi standar utamanya ada di Allah. Ketika manusia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia masuk di dalam hidup yang namanya berdosa. Sehingga dosa itu bertentangan dengan sifat Allah. Dan Allah pun membenci dosa. Dan segala yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Manusia memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena kehendaknya manusia memilih untuk tidak taat pada kehendak Allah, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka dia jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika kita membahas tentang konsep dosa, apa yang disampaikan oleh Agustinus, bahwa hal yang bertentangan dengan kehendaknya, contra eus voluntatem, tidak terjadi tanpa kehendaknya. Praeter eus voluntatem. Nah, inilah yang menjadi persoalan tentang dosa. Nah, bagaimana sebenarnya itu dari mana berasal? Sebenarnya di dalam Kejadian 3, dosa ada sebelum manusia jatuh. Dan itu terjadi ketika si iblis, yaitu menggoda Hawa melalui ular. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat di dalam Lukas 10 ayat 18 bahwa iblis jatuh seperti kilat. Dan Yudas 6 menyatakan tidak ada taat
tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, yaitu Lucifer. Sehingga 1 Timotius 3 ayat 6 menjadi sombong dan kena hukuman seperti iblis di Wahyu 12 ayat 4. Di dalam dunia malaikat, iblis yang tadinya adalah panglima kerajaan malaikat gitu ya, akhirnya jatuh dalam dosa karena dia tidak mematuhi kehendak Allah. Iblis berdosa dan pembunuh manusia sejak mula gitu ya. Dan inilah yang menjadi persoalan, sebenarnya dosa itu bukan hanya ada di dalam dunia materi, tetapi dunia roh juga berasal, yaitu ketika iblis jatuh dalam dosa atau malaikat yang jatuh di dalam dosa. Dalam dunia manusia, di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 menyatakan dosa itu diawali dari keinginan. Ya, kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 1-6, di situ adalah sebuah narasi yang kita bisa lihat bagaimana iblis menimbulkan keraguan pada Kejadian 3 ayat 1. Selanjutnya, Hawa pun akhirnya merasa tidak senang. Perasaan tidak senang, dan iblis menanamkan ketidakpercayaan. Jadi, digoda dan memberikan ketidakpercayaan. Dan juga menimbulkan kesombongan. Dan akhirnya Hawa pun ada keinginan jahat dan menghasilkan ketidaktaatan. Disinilah dosa berawal, ketika manusia tergoda dari iblis. Gitu ya. Sehingga, kenapa dosa itu bisa muncul? Atau dosa mengakibatkan masalah kejahatan atau problem of evil. Di dalam bagian ini, Allah mengizinkan. Mengizinkan bukan berarti membiarkan. Mengizinkan berarti di dalam satu situasi Allah tetap berdaulat terhadap kehidupan manusia. Ketika dia memilih jatuh di dalam dosa maupun dia taat di dalam Tuhan. Sehingga kata masalah kejahatan dan dosa kita harus melihat di dalam perspektif Allah mengizinkan. Bukan Allah yang menjadi sumber dosa, bukan Allah yang membuat dosa itu muncul, tetapi karena Allah mengizinkan. Karena konsep dosa bukan persoalan masalah perbuatan jahatnya, tetapi ketika manusia melenceng dari kehendak Allah. Ketika malaikat tidak taat pada kehendak Allah, itu biasa disebut dosa. Oleh sebab itu, ketika kita sudah memahami tentang konsep dosa, ketika kita bisa melihat situasi akan dosa tersebut, kita bisa memahami sebenarnya dosa itu berasal dari mana. Bukan dari Allah, tetapi berasal dari dunia malaikat, dan diawali di dalam dunia manusia, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Inilah yang menjadi asal mula dosa. Sehingga manusia pada kecenderungannya terus berbuat dosa. Dan ketika manusia berbuat dosa, Allah menyatakan bahwa hukum dosa atau akibat dosa adalah manusia mati. Dan mati itu bukan persoalan mati jasmani, tetapi mati rohani dan mati kekal. Sehingga ini menjadi hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Demikian dari proses pembelajaran kita pada hari ini tentang wawasan dunia Kristen, tentang isu-isu dan asal mula dosa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mahasiswa bisa mengerjakan satu assessment untuk kita bisa memahami sejauh mana mahasiswa memahami pembelajaran tentang konsep dosa. Yang pertama, berikan ringkasan perihal pengertian dosa berdasarkan wawasan dunia Kristen yang tadi kita diskusikan dan kita pelajari. Nah, yang kedua, berikan refleksi singkat perihal makna dosa dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, berikan pertanyaan kritis, minimal satu pertanyaan perihal konsep dosa ini. Refleksi akan dikumpulkan pada model sesi yang pertama. Mahasiswa bisa memasukkannya di dalam modul asal mula kejahatan di sesi pertama, yaitu aktivitas sesi 1, refleksi paper. Semoga ini bisa menolong mahasiswa untuk bisa
mengkristalisasi dan memahami konsep tentang dosa. Nah, ini beberapa sumber referensi yang mahasiswa bisa pelajari dari Anthony Hoekema, Louis Berkhoff, Herman Bavinck, Ronald Ness, dan Albert Wolters. Berharap mahasiswa bisa menggunakannya sebagai satu referensi untuk mempelajari tentang konsep dan awal mula dosa. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. God bless you.